Viewers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pasti tahu dong ini siapa. Cep Mumun. Terima kasih udah boleh kesini. Sama-sama. Ini rumahnya keren banget loh. Wah, thank you. Nggak, dibangunnya tahun berapa ya? Beda yang ini sama yang itu. Kalau yang dibangun itu dulu, yang di depan. Yang Terus? di depan itu tahun 2015. Jadi Arsiteknya kayaknya kondang banget. Ini bagus banget loh rumahmu. aku kebetulan. Ada kolam renang dan semuanya enak, kayak rumah begitu masuk rasanya kayak di Bali. Iya. Kamu pasti bilang ke arsiteknya minta pengen dibikinin rumah kayak di Bali tuh. Enggak, aku pengennya moodnya tuh industrial tropical. Industrial tropical dan ternyata berhasil. Ini keren banget. Pernah nggak sih diliput di kontenmu atau di mana? Pernah. Pernah. Coba dicari. Ini keren banget Iya. rumahnya, jadi inspirasi juga bagus. Nah, dan ini kita sekarang ada di ini kayak kantor sekaligus studio. Ini keren banget loh, Jess. Thank you. Ini aku memimpikan tempat seperti ini. Pastilah kesampaian, Mas Denny. Amin. Iya. Apa kabar? Kabarnya baik. Terus gimana kondisi pandemik yang nggak selesai-selesai ini? Iya. Terus syutingmu gimana? Syuting aku udah dari Maret akhir tuh udah nggak syuting lagi sampai sekarang. Paling kalau syuting pun pernah sih bintang tamu sekali-sekali. Terus sekarang sih kebetulan baru mulai YouTube lagi gara-gara kemarin kan pas COVID jadi takut ya wedding keluar. aja di undur, apalagi syuting Iya, dulu deh gitu kan. Terus baru mulai syuting vlog lagi, terus udah mau mulai acara baru lagi nih sekarang. Oh gitu? Ada acara baru. Apa? Boleh ketahuan judulnya? Bucin banget. Bucin banget. Iya, di Trans TV. Di Trans TV. Kapan mulainya? Tayangnya kemungkinan bulan depan Agustus. Harus ditunggu dulu. Kamu atau barengan sama siapa? Ada teman? Aku sama Richard. Talk show. Reality. Jadi nanti kapan? Agustus. Agustus. Iya. Udah syuting? Kemarin udah 4 episode. Oh gitu. Iya. Terus Richard sisanya? Gibson ya. Oh iya, oke. Live atau nggak ada? Tapi Oh tapping. Oke, harus nonton nanti. iya dong, harus nonton. Udah juga seru makanya. Kita ngebantuin orang-orang yang masih ada harapan di percintaannya. Sebentar, kalau dulu banget Trans TV ini terkenal dengan Katakan Putus. Katakan Putus. Sekarang Ya, ini istilahnya Katakan Cinta. Oh, Katakan Cinta yang tapi dulu ini banget tuh lebih ke bucin banget tuh, istilah katanya bahwa ada orang yang emang cinta tapi susah buat diterusin, tapi bakal kita bantu buat supaya kalau emang jodoh ya pasti bersatu. Jess, bentar. Bucin itu artinya Budak cinta. budak cinta kan? Atau buta cinta. Ada yang bilang butuh cinta juga. Atau butuh cinta juga. Tapi artinya semua sama. Iya. Oke, ngomongin cinta. Gimana cintamu dengan L? Cintaku luar biasa ya. Semenjak Maksudnya kan jadi dia juga nggak sekolah kan? udah mau mulai sekolah nih akhir bulan ini. Oh gitu. Iya. Nah tapi sebelumnya otomatis di rumah terus. Di rumah kan? terus ya. Nah, gimana rasanya akhirnya 24 jam kali sekian hari itu berarti ada sekitar berapa? Hampir 100 hari ya? Iya. Gimana? Seru banget sih, aku tuh jarang-jarang kan ada di rumah, terus jarang-jarang juga spend waktu sama anak gitu. Terus kebetulan pas lagi pandemik ini, enggak kan dulu anak juga sekolah kan, jadi ya susahnya bagi waktu gitu. Kalau sekarang El Barak di rumah, aku di rumah gitu, jadi kita berdua banyak banget menghabiskan waktu gitu. Seru banget gitu, banyak hal yang dulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi. Oh, kamu nggak mau bikin satu konten atau satu channel bareng kalian berdua gitu? Sama El Barak ya, pengen sih, pengen banget. Iya, bikin dong. Iya, cuma kameramen aku kurang setuju. Oh, kurang setuju? Kok kameramen kurang setuju? Jangan-jangan kamu dibayar sama kameramen? Iya dong, dia lagi sibuk. bikin Oh, kaos. lagi sibuk. Oh iya, ya udah kalau gitu. Seneng kan tuh kaosnya disebut Apa emang kaosnya? apa 9 to 5? Oh, 9 to 5. Oh, seneng kan? Oke. 9 to 5 ada di mana? Instagramnya? Oh, belum. Masih rencana makanya. Oh. Kadang tuh kalau aku nggak tayang vlog aku itu Artinya mereka kayak lagi gitu ya? sibuk fokus ke kaos. Wah. Terus kesibukanmu apa lagi selain main sama El Barak, syuting YouTube ada beberapa kali itu berarti kemarin tapping ya, udah 4 episode Iya. itu ya. Ya, paling sama Babyl Bakery, roti sobek, Iya, yang oleh-oleh sama Jedar Kosmetik. baru emang udah kan? Enggak, udah mau dulu. 4 tahun. Nah, selain itu bisnis, kira-kira dengan pandemik ini
apa yang terjadi? Terus kamu kira-kira menganggap ini kita nih menuju selesai atau enggak? Pasti banyak yang nanya kan, ini masih lama atau enggak? Kalau menurut Jedar, Jessica gimana? Awal-awal itu waktu awal-awal COVID itu berat banget tuh, mulai banyak mall yang tutup, terus daya beli orang juga jadi turun, terus segenap cara lah berputar otak untuk gimana caranya biar tetap bisa jalan meskipun mall tutup, meskipun daya beli rendah ya, dengan banyak sih caranya. Dengan akhirnya kita meng-hire teman-teman yang di PHK buat jadi driver online delivery free kosmetik. Jadi kita kasih ongkir gratis. Itu ide dari mana kamu hire orang? Dari sini dong. Baca. Oh, luar biasa. Tapi kamu nggak ada stres sama sekali dengan kondisi begini, bisnis turun, terus nggak syuting, kan aktivitasmu jadi berubah banget gitu. Iya, dari biasanya sibuk, terus tiba-tiba jadi nggak sibuk, kaget juga gitu. Sebenarnya awalnya enjoy sih, soalnya kan wah sih di rumah aja merdeka, gitu kan. Terus udah gitu lama-lama kok jadi kangen gitu, kangen syuting, kangen apa ya beraktivitas lah gitu. Terus jadi kayak nggak ada aktivitas, jadi kangen. Teman-teman yang bareng sama kamu artis juga, yang terus kondisinya sama, tapi nggak bisa ketemu ya karena kondisi seperti ini. Teleponan mereka kondisinya gimana? Kasih contoh siapa misalkan? Nia Ramadhani, dia pengen banget keluar rumah gitu kayaknya. Gitu. Nggak bisa. Terus kayak siapa lagi ya? Ya Jennifer Bahdim, yang dia seharusnya ada beberapa kerjaan, beberapa acara jadi nggak bisa. Jennifer di mana tinggal? Di Bali. Dan di Bali juga sama kondisi? Iya, di Bali sepi banget. Apalagi pariwisata sekarang lagi sedikit mengalami perubahan kan. Jadi bikin orang-orang kita semuanya mengalami dampaknya kan. Mas ini juga nggak? Sama juga, aku juga nggak. Ya sama kayak itu tadi, nggak ada acara yang reguler, jadi akhirnya cuma di off-air apalagi. Tapi kalau seandainya nih, ini tiba-tiba besok nggak PSBB dan ada vaksin, kamu pengen pergi keluar rumah, itu kemana? Yang nggak di Jakarta? Paris. Jauh amat. Kenapa? Ada apa di Paris? Nggak tahu, aku pengen keluar aja yang jauh. Sama El? Iya dong. Lah terus di rumah ini bukannya papa mama ada di sini juga? Ada. Papa mama, mana papa katanya baru itu jatuh lagi. Iya, jatuh. Kenapa itu? Jadi mungkin lagi di rumah aja, terus jadi nggak tahu mungkin sendinya apa karena memang udah tua kan, papaku umur 70, apa emang udah tua atau gimana gitu. Terus tiba-tiba jatuh, terus jatuh itu bikin sakit sebelah kiri, terus jadi kiri apa kanan ya? Kanan, sebelah kanan. Terus jadi nggak bisa jalan. Terus akhirnya kayak akupuntur atau apa gitu? Iya, akhirnya ke akupuntur kan. Terus gitu. Tapi sebenarnya kayaknya harus ketemu dokter juga kan, dokter sendi gitu. Cuma emang belum. Tapi aku nggak nyangka loh kamu ternyata memang family woman, tinggal di sini dan ya pasti happy banget ya, ada semua yang menyayangi kamu. Kalau Erik di mana tinggal? Erik sekarang di rumahnya di daerah barat dia. Oh di barat. Iya. Tapi sesekali kemarin. Iya, sering. Oke. Ya wes, ini segmennya namanya buka kartu. Jadi nggak apa-apa kalau buka kartu, asal jangan buka yang lain. Ini kartunya kamu kocok dulu. Nanti aku akan bertanya berdasarkan arti kartu ini. Jadi buat kalau yang di rumah ini udah pada tahu semua. Kalau kartu ini ada 78 dan setiap kartunya itu memiliki arti yang berbeda-beda. Tapi kalau di seluruh ini kartu berarti punya arti. Udah biarin aja. Karena dia kelempar sendiri dari situ. Nah, dan ini adalah satu kartu yang 78 itu semuanya artinya itu sama di seluruh penjuru dunia. Jadi kartu ini nanti kalau gambarnya keluar, arti di sini, di Jepang, di Prancis, sama semuanya. Jadi aku nggak mungkin ngarang. Oke, ini kartu terakhir. Kamu coba ambil, taruh aja dulu. Karena udah diacak, aku perlu ada 4 kartu ditaruh di sini. Nanti pertanyaannya berdasarkan 4 kartu itu tadi. Ambil aja 1, 2, 3, 4. Yang mana aja boleh? Mana aja boleh. Nih, terus. Oke, itu di situ. Iya, 2 lagi. Oke, sini. Terus
Ya, aku pinggirin dulu. Kamu atur arrangement kartunya bebas berjajar. Berjajar. Ya, buka kartu pertama dulu. Aku akan nanya berdasarkan kartu itu. Nah, diangkat aja. Oke, itu adalah kartu The Two of Wands. Two of Wands itu ada seorang pangeran bangsawan yang melihat ke luar kastilnya, tapi dia melihatnya dari kastilnya. Dia kayak ketakutan, mau melangkah itu kayak takut. Dia melihat bahwa dunia di luar sana ini sesuatu yang dia nggak ketahui. Nah, dan untuk itu dia harus benar-benar menentukan melangkah nggak berdasarkan ini kayak miniatur yang dia pegang. Nah, aku akan bertanya berdasarkan cita-cita dan ketakutan kamu. Oke, aku bicara tentang misalkan penyakit apa namanya, hyperthyroid atau hyperthyroid autoimun atau biasa disebut Graves disease. Itu terjadinya memang rare atau lumrah terjadi di orang-orang karena sesuatu kayak misalkan kamu kerja terlalu keras terus sampai akhirnya, atau kamu lupa minum, atau kamu apa? Dokter bilang ini 40% terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan. 7 dari 8 orang pasti perempuan yang kena. Terus ini tuh penyebabnya macam-macam, bisa karena ada keturunan, bisa karena stres, bisa karena pola hidup nggak sehat, dan lain-lain. In this case karena lebih kemana? Mungkin keturunan dan stres. Keturunan dan stres. Oke, kalau keturunan nggak bisa, tapi kalau stres, kamu kan happy banget gitu loh dengan rumah seperti ini, yang iya harusnya ya. Iya, maksudnya kalau orang-orang di sana kan banyak yang hidupnya tuh. Nah, mungkin kamu melihat sesuatu yang kamu harusnya melihat sesuatu yang lebih positif gitu loh. Iya. Kenapa? Itu mungkin salahnya aku. Kamu zodiaknya apa susu sih? sebelangga, apa tuh yang gimana tuh? Nilai setitik jadi rusak, susu iya, sebelangga. Susu sebelangga. Enggak, kamu zodiaknya apa? Aquarius. Aquarius, oke. Nah, ini itu artinya adalah kenapa sih kamu nggak berani mengambil satu langkah yang yaitu tadi, misalkan kalau buat penyakit ini tadi udah dioperasi aja gitu, bisa nggak sih? Bisa sih, emang kan Takut sama jarum? option. Iya, itu aku fobia. Dari gara-gara waktu kecil aku pernah mau disuntik, itu aku dikejar-kejar sama guru. Oh, nah kamu berarti seumur hidupmu setelah saat itu nggak pernah suntik? Jarang banget. Paling waktu hamil kan harus tes darah, ya udah ambil. Terus? Hamil deh 2 kali ambil tes darah, waktu awal-awal sama pas mau ngelahirin. Iya, pas lahirin kamu sesar atau enggak? Enggak, normal, tapi diinfus. Oke. Iya, itu kan jarum. Di sini 1, di sini 1, ada 2 infusan. Terus ya itu kayak 3 hari terberat kayaknya. Cuman gara-gara harus di itu Iya. tadi. Nah, tapi kalau dioperasi, kemungkinan sembuhnya berapa persen? Kalau hyperthyroid dioperasi, kalau kemungkinan sembuh ya sembuh 100%, tapi aku harus minum obat seumur hidup. Oh gitu. Tapi kalau yang sekarang nggak Yang seumur hidup? sekarang aku harus pengobatan sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Oh. Nanti dilihat dari situ, kalau 6 bulan aku minum obat, dia berkontraksi nggak sama obatnya. Apakah dia setelah aku minum obat dia jadi lebih rileks, lebih reda? Apa dia setelah aku minum obat malah ngelawan? Berarti kan ya berarti mau nggak mau itu harus operasi. Kalau nggak. Sebentar, kalau yang autoimun itu tadi apa hubungannya berarti? Autoimun itu jadi kalau kata dokter, gara-gara penyakit aku ini, hyperthyroid ini 50%-nya gara-gara autoimun gitu. Jadi autoimun itu juga bisa terjadi gara-gara keturunan, stres, pola hidup juga. Oh, just all the best ya. Tapi arti kartunya itu adalah kamu harus seeking treatment yang memang kamu mungkin takutkan, tapi kamu harus ambil langkah itu tadi. Basically itu artinya. Oke, nah kartu kedua. Coba kita ambil, kita akan tahu arti kartunya adalah Queen of Cups. Oke, Queen of Cups ini erat dengan profesi kamu sebagai seorang, kalau Queen kan ratu dari keluarga kamu, berarti hubunganmu dengan Elle. Iya. Kamu pengen Elle ini jadi orang kayak gimana sih sebenarnya? Aku mau dia jadi orang yang bisa. Ini kan dia kan half Asian, half Caucasian kan? Iya. Aku mau dia jadi orang yang percaya diri, yang percaya sama Tuhannya, yang bisa menjadi orang yang
berbudi pekerti baik, yang bisa sukses dengan apa yang dicita-citakannya, supaya hidupnya juga bisa berarti buat dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Karena kamu ini menyimpan satu perasaan dan harapan yang besar banget. Kayak dia pindah sekolah ya akhirnya? Iya, sekarang masuk ke SD. Oh. Iya. Nah, apa yang kamu lihat dari semua itu tadi? Apakah apa yang spesial dari hal ini? Yang spesial adalah setiap orang yang ketemu dia pasti bilang El Barak itu pinter. Pinternya seperti apa? Pertama dia pinter dengan cara pola pikirnya dia yang cepet, yang dewasa, yang punya ide banyak, yang percaya diri. Iya. Apa yang akhirnya kamu temuin setelah kamu sekian lama ini 3 bulan bareng sama El? Yang kamu nggak nyangka ternyata itu ada sama dia. Yang kamu bahkan bingung, ini nggak ada loh di apa? Ini kan harusnya kamu sebagai mamanya kan itu menurun gitu. Tapi ini kayaknya ini dia develop sendiri gitu. Dan kamu proud banget sama itu tadi. Itu baru-baru aja terjadi. Apa itu? Jadi dia dewasa banget sih. Dia bilang katanya, "It's okay mama, please be happy, you'll be okay, get well soon." Itu? Iya, itu simpel banget. Nggak dibisikin, nggak didikte sama orang? No, itu kan dia lagi berenang bareng sama teman-temannya. Aku lagi nungguin dia, terus dia datang ke aku, terus makan kentang goreng sambil dia ngomong gitu. Terus itu dia ngeliat kamu sedih atau gimana waktu itu? Mungkin aku jadi sedikit diam, tapi aku di depan anak tuh aku berusaha nggak nunjukin gitu. Jadi harusnya sih dia ngeliat aku baik-baik aja gitu. Terus dia ngomong kayak gitu, itu kan maknanya simple kan ya, cuma mendoakan gitu. Tapi itu buat aku luar biasa banget gitu. Dia punya perasaan yang begitu dalam hingga sampai dia bisa ngomong seperti itu gitu. Iya, bahkan aku kalau waktu aku kecil aku nggak mungkin ngomong kayak gitu sama mama aku, tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Itu yang bikin aku kayak apa yang perlu aku khawatirin gitu. Aku udah punya segalanya, terutama anak yang luar biasa. Iya. Itu berarti kan benar kan nggak ada alasan kamu untuk worry lagi karena kamu udah ada L gitu loh. Iya benar. Iya kan, dan dia nanti kalau jadi tumbuh jadi seorang pria gitu kan pasti ya kamu pasti akan bangga banget kan. Iya, aku saat ini aja udah bangga sama dia. Kalau opa omanya sama El gimana? Sayang banget. Jadi mama papa aku tuh cinta banget sama El Barak. Dulu aja waktu aku hamil kan aku sendirian kan, itu yang nemenin mama aku. Terus jadi aku kayak ya berterima kasih lah, sayang banget aku sama orang tua aku, soalnya di saat senang dan sedih ya hanya orang tua yang ada di samping kita. Dan ada anakmu juga di situ. Dan anakmu aja bisa ngerti gitu. Tapi luar biasa banget sih. Oke, kartu yang berikutnya aku mau lihat kartu apa yang akan dibuka di Empress. Ini sebenarnya ini kartu yang nunjukin kalau kamu ini orangnya memang kalau dilihat kan sebenarnya ya ini kartu yang keibuan banget gitu loh. Kayaknya kalau misalkan kemarin baru ngobrol sama Bunda Maya ya. Iya. Ya kayaknya 10 tahun lagi kalau namamu semakin bersinar kamu akan dipanggilnya Bunda Jessica ya gitu. Karena di Empress ini kartu yang nunjukin kalau ini wanita ini duduk. Bajunya itu ininya apa namanya? Motifnya itu pomegranate itu apa ya? Buah. Pomegranate itu buah. Pokoknya itu lambang kesuburan, lambang pemeliharaan, rejuvenate yang benar-benar, dan di atasnya itu ada 12 bintang yang nunjukin sign bahwa wanita ini adalah wanita pemelihara. Wanita pemelihara itu artinya kamu ini adalah seorang wanita yang bisa memelihara orang tuamu tapi juga anakmu juga. Amin. Nah, tapi terkadang kamu lupa memelihara dirimu sendiri. Kamu nggak capek ya hidup seperti ini gitu? Maksudnya kamu kan benar-benar mikirin orang tua, mikirin anak, tapi kamu kayak nggak punya waktu untuk mikirin dirimu sendiri guys. Apa semua wanita itu seperti itu? Enggak juga ya. Kalau apa ya, ini jadi berat ngomongnya. Kenapa? Enggak, sebenarnya ya mungkin ya ada kalanya mungkin aku jadi lupa mikirin diri sendiri, itu iya benar. Tapi aku tuh cuma pengen apa ya? Maksudku gini, kamu kan dari kecil sudah jadi entertainer.
Dimana kalau teman-temanmu yang lain itu pasti ngalamin masa kecilnya yang dia remaja bisa jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Kamu harus ada di lokasi syuting, terus ini semua, dan total berarti 10 tahun lebih kan? Lebih. Iya, makanya maksudku, kok kamu kuat sejauh ini, bisa seperti itu. Kamu nggak kadang-kadang ngerasa capek terus mau pergi aja dari ini semua? Udah deh, udah baik bisnis aja deh atau apa? Pasti ngerasa capek itu pasti. Tapi aku kalau ngerasa capek itu aku biasanya nangis. Kapan kamu nangis? Kalau capek. Terus kalau capek aku nangis biasanya. Tapi kamu nggak pengen ketahuan sama papa, mama, dan juga? Enggak. Aku kalau nangisnya sendiri. Masa nangis ngajak-ngajak orang? Ya enggak kan, siapa tahu kamu curhat. Kamu nangis sendiri itu di mana biasanya? Sebelum tidur. Orang-orang nggak tahu? Nggak tahu. Biasanya berapa lama? Lama ya? Berapa lama ya? Bisa 5 jam? Aku tadi mikir paling 30 menit, 40 menit, 5 jam. Iya. Kalau capek ya? Kapan terakhir seperti itu? 2 hari lalu. 2 hari lalu, 5 jam? Jadi sedih. Enggak, maksudnya ya aku cuma pengen bilang ke orang-orang it's okay untuk nangis. Dan maksudku, kamu 5 jam berarti nggak tidur? Enggak, kan nggak bisa tidur. Terus kalau kamu bisa tidur, kamu tahu besoknya kamu harus kerja kan? Iya. Kamu harus tetap bareng sama El juga. Kamu harus ngecek papa mama. Kapan kamu mikirin untuk dirimu sendiri gitu? Tahu. Kamu kan deserve buat happy juga. Iya. Apa sih yang kamu rasain? Ada tisu? Enggak, maksudnya aku cuma pengen biar bisa share ke teman-teman. Kadang-kadang aku lihat cewek itu tuh semuanya dipendam di dalam hati. Terus maksudnya kamu nggak punya teman buat kamu cerita atau? Ada, tapi aku lebih suka berbagi yang bahagia gitu daripada berbagi yang sedih gitu. Tapi mungkin aja kan ini semua terjadi, maksudnya kamu akhirnya harus sakit ini karena stres itu 5 jam loh. Ya kan sekalian nggak bisa tidur jadi lama. Kalau langsung tidur kan langsung hilang. Tapi kan nggak tidur akhirnya kan? Akhirnya tidur. Kalau udah capek baru tidur kan. Tapi aku lihat kayaknya kalau dari kartu ini di Empress ini, satu kartu yang nunjukin keibuan, kayaknya semua kesetresanmu itu selalu berakhirnya itu ke kamu kayak khawatir sama dia. Iya lah, kan buat aku dia segalanya gitu kan. Aku udah diberikan ciptaan Tuhan seindah itu, dititipkan gitu. Jadi kalau dari awal udah hamil kan proses hamilnya juga panjang dan ya lumayan berat gitu. Terus ketika lahir kan rasanya tuh beda banget gitu. Jadi aku jadi berubah jadi orang yang lebih baik, terus lebih bersyukur, lebih indah hidup aku karena dari El Barak tuh aku belajar banyak hal tentang menjadi seorang manusia yang lebih baik setiap harinya. El nggak pernah lihat kamu nangis? Enggak. Terus kalau kamu 5 jam nangis? Dulu waktu El Barak umur berapa ya? Setahun setengah kali. Itu aku capek banget kerja gitu. Terus pas lagi nidurin El, terus padahal aku nggak bersuara gitu, cuma kan lampu gelap gitu, cuma keluar air mata aja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba dia bisa tahu, terus tiba-tiba dia bilang, "Mami, don't cry, it's okay." Gitu. Dia bisa ngomong gitu? Iya. Padahal lampu mati, aku juga nggak bersuara, cuma keluar air mata aja gitu. Dan dia juga nggak di pipi aku gitu. Jadi tapi dia nggak tahu, dia bisa ngerasain gitu. Apa sih yang kamu rasain pas ini? Karena gini loh, aku cuma pengen sharing ke orang-orang yang di rumah ini pasti ngerasanya jadi jedar kan enak hidupnya, cantik, kemana-mana orang pasti suka, terus orang pasti baik sama dia, cowok-cowok juga pasti akan banyak yang suka, terus bisnis juga banyak, keluarganya juga istilahnya bukan dari keluarga yang di kampung, nggak punya apa-apa dan sebagainya. Apa sih yang kamu rasain pas kamu capek itu biar nunjukin bahwa semua orang tuh punya battle-nya sendiri gitu loh.
Kamu ngerasain apa waktu itu? Yang ngerasainnya ya ngerasain kayak dari badan sih lebih ke wah fisik aku udah kayak udah kebanting-banting gitu, kayak capek banget gitu. Karena kan mungkin kadang aku mulai hari itu terlalu pagi, mengakhiri hari terlalu malam gitu. Besoknya harus diulang lagi. Iya, dan itu kan berulang-ulang kan bisa capek juga gitu. Terus kadang juga mungkin ada saatnya bisa feeling down, terus mungkin pas pramenstruasi juga jadi sensitif juga gitu. Nah, itu kan bisa jadi pemicunya juga gitu kan. Jadi ya macam-macam gitu ketika hal tidak sesuai ekspektasi. Makanya sekarang aku lagi belajar untuk mengurangi ekspektasi. Mengurangi ekspektasi. Tapi enggak terhadap LDR? Enggak, kalau Barak ekspektasinya tinggi karena dari ekspektasi itu yang membawa aku berdoa supaya doa aku bisa selalu bersamanya. Dengan ini semua kamu ngerasa nggak sih kalau it's okay lah kamu bisa seperti ini, yang penting ya kamu dikasih titipan yang luar biasa kalau ini tadi itu kayak tergantiin nggak sih dengan kamu merasa begitu? Terganti ya. Jadi ketika makanya aku misalnya down terus bangun lagi, bangkit lagi itu karena semata-mata kasih sayang anak sih. Jadi antara aku ke El dan El Barak ke aku itu yang bikin aku bisa survive gitu. Amin. Kayaknya banyak orang bilang hal kayak gitu. Iya. Tapi luar biasa loh orang-orang di sini, biar mereka tahu kalau seorang ibu itu menyayangi benar-benar dari kandungan sampai sekarang. Kartu terakhir sebelumnya kita buka. Apakah pertanyaannya? Nah, ini sebenarnya adalah kartu yang setelahnya si Two of Wands itu, the Three of Wands. Jadi si bangsawan atau pangeran ini tadi akhirnya memberanikan diri untuk turun dari kastilnya, melepaskan semua jubahnya, dan dia jadi embark to a journey he never knew. Itu dia akan pergi ke tempat yang dia nggak tahu itu ke sana. Ini kayaknya kamu akan menghadapi satu petualangan yang besar banget nanti. Bahkan kalau aku lihat ini sesuatu yang kamu akan doing something yang whole different, yang berbeda sekali gitu. Dan kamu benar-benar membutuhkan, mungkin kalau aku bilang 3 pilar ini ya. Mungkin ya di sini satu adalah si L itu sendiri, anakmu itu tadi, orang tuamu, ketiga ya saudaramu. Jadi ini adalah orang-orang yang akan menguatkan jedar ini tadi untuk ya terus bisa jedar gitu loh, nggak kamu masih, kalau aku tanya masih pengen berkarir berapa lama lagi sih di dunia entertainment? Ya. Siapa yang jadi panutanmu kira-kira? Di dalam negeri atau di luar negeri? Atau kamu udah capek sebenarnya? Dari dalam hati. Dari dalam hati sih sebenarnya. Aku tuh di dunia entertainment tuh aku passion. Oke. Jadi sebenarnya passion itu menurut aku sih sampai saat ini masih tetap membara gitu kan. Tapi nggak tahu sampai kapan juga nggak tahu. Tapi intinya dari dulu sampai sekarang tuh aku lebih ke go with the flow gitu. Jadi nggak pernah merencanakan sesuatu yang signifikan kecuali di bisnis. Jadi buat aku entertainment itu adalah passion. Iya, hobi yang akan terus kemudian jadi nanti gitu ya. Iya. Itu aku jadi tuh aku sisi introvert aku ada di rumah, sisi ekstrovert aku ada di luar rumah gitu. Jadi kamu ini orang yang berbeda pas kamu di rumah. Iya. Coba bedanya kayak gimana? Sedikit aja. Lebih pendiam. Masa Jessica Iskandar pendiam? Iya, tanya aja. Masa sih? Dwi aku pendiam nggak? Iya, takut tapi dia. Jadi kamu nggak pernah rencanain ini semua? Enggak. Even di YouTube pun kamu nggak rencanain ini semua? Iya. Jadi kamu sebenarnya lebih ke business woman ya? Sebenarnya aku lebih ke orang yang bebas. Bebas tuh gimana? Aku tuh senang bisa ngapain aja gitu. Jadi aku sebenarnya nggak suka rutinitas, terus kamu nggak suka sesuatu yang diatur. Iya. Aku tuh senangnya bisa berkembang. Aku tuh senangnya bisa
berguna buat banyak orang gitu. Udah. Iya, Iya. senang untuk itu gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum ke kartu ini. Kalau dari 1 sampai 100, perjalananmu ini sudah di berapa? Sekitar 20. 20? Jadi masih ada 80 lagi? Iya. Luar biasa. Tuh, kalau orang lain yang menyangka, oh udah sukses, udah ini, ternyata ini baru 20 ya? Iya. Jadi apa alasan kalian untuk bisa lebih sukses lagi, lebih berguna lagi buat banyak orang, dan apa sih kalau kamu mau ngasih ke orang-orang di rumah ini satu message buat mereka? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalau udah tua, Baru berhenti. baru berhenti. Kalau ternyata ada masalah, Berhenti sesaat. kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya percaya sama kita terus kemudian dia nggak percaya, Ikhlasin aja. ikhlasin aja. Itu dari Jessica Iskandar. Ini satu kartu tapi kita nyalain mejanya karena kita akan lihat di sini. Oke? Oke. Yuk. Sini. Singa ini tampak mengaum dan menunjukkan si giginya yang memang